Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di bawah pemerintahan Baginda Raja yang bijaksana, ada seorang menteri agung bernama Ja'far. Menteri ini diktator, kejam, dan suka menyalahgunakan kekuasaannya. Ia sering menindas rakyat kecil dan menolak mendengarkan nasihat siapapun, termasuk dari Baginda Raja. Baginda Raja sangat terganggu dengan perilaku Ja'far, tetapi sulit menjatuhkannya karena Ja'far pandai bermanis muka dan memiliki koneksi kuat. Baginda Raja memanggil Abu Nawas dan memberinya tugas rahasia. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau memberi pelajaran pada Menteri Ja'far. Turunkanlah kesombongannya dan buat dia tunduk tanpa aku harus menjatuhkannya secara langsung," perintah Baginda Raja. Abu Nawas menerima tugas itu. Ia tahu untuk mengalahkan seorang diktator yang sombong, ia harus menggunakan logika yang paling tidak masuk akal. Suatu hari, Abu Nawas mendatangi istana Menteri Ja'far. "Wahai Menteri Agung, saya datang membawa pesan rahasia dari Baginda Raja. Sebuah pesan yang akan menentukan nasib masa depan Anda," kata Abu Nawas. Menteri Ja'far yang haus kekuasaan langsung tertarik. "Pesan apa itu? Cepat, katakan," pinta Menteri Ja'far. Abu Nawas menjawab, "Baginda Raja menguji kesetiaan dan kecerdasan Anda. Anda harus melakukan satu hal sederhana, yaitu mencium ekor kuda istana yang paling kotor selama 3 hari berturut-turut," kata Abu Nawas. Mendengar itu Menteri Ja'far murka. "Gila, kau menghina aku Abu Nawas. Aku ini Menteri Agung. Kau suruh aku mencium pantat kuda. Aku akan menyuruh Algojo memenggal kepalamu," teriak Menteri Ja'far dengan penuh amarah. Kemudian Abu Nawas berbisik seolah sangat rahasia. "Tunggu, Anda tidak mengerti kode rahasia Baginda Raja. Baginda Raja tahu bahwa Anda adalah orang paling berkuasa di sini. Jika Anda bersedia mencium ekor kuda, itu membuktikan Anda cinta buta pada pemerintah Baginda Raja. Ini adalah ujian kerendahan hati. Jika Anda menolak, Baginda Raja akan tahu Anda terlalu sombong untuk menjadi orang nomor 2 di kerajaan," bisik Abu Nawas. Menteri Ja'far tetap ragu. Ia memang sangat sombong, tetapi ia lebih takut kehilangan kekuasaannya. Jika Baginda Raja menafsirkan sebagai penolakan, karirnya bisa tamat. Setelah berjam-jam berpikir, ia akhirnya setuju demi menjaga citranya di mata Baginda Raja. Singkat cerita, selama 3 hari berturut-turut, Menteri Ja'far dengan wajah yang ditutupi sapu tangan mahal melaksanakan perintah gila itu. Ia datang ke kandang kuda, mencium ekor kuda istana dan segera pergi, berharap tidak ada yang melihatnya. Pada hari keempat, Baginda Raja memanggil Ja'far dan Abu Nawas. Baginda Raja berkata, "Wahai Ja'far, kau terlihat lelah. Aku dengar kau begitu setia, sampai-sampai rela mencium ekor kuda. Benarkah itu?" Menteri Ja'far memaksakan senyum. "Benar Baginda, itu adalah wujud ketaatan hamba yang buta kepada setiap perintah Anda," jawab Menteri Ja'far. "Bagus sekali Ja'far, kau telah lulus ujian kesetiaan," kata Baginda Raja sambil tertawa kecil. Menteri Ja'far pulang dengan lega, tetapi sangat marah pada Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas sengaja mendatangi pertemuan penting yang dipimpin oleh Menteri Ja'far di balai pertemuan. Ja'far sedang berpidato dengan angkuh dan mengancam para pedagang yang dianggap tidak patuh. "Siapapun yang menentang perintahku akan merasakan murka yang lebih pahit daripada racun. Aku adalah penguasa dan apa yang aku katakan adalah hukum. Kalian harus tunduk," kata Menteri Ja'far. Tepat saat Ja'far mencapai puncak kesombongannya, Abu Nawas berdiri dan berteriak lantang,
"Hei saudara-saudara, jangan dengarkan dia. Dia hanya seorang pejabat yang mulutnya masih bau kotoran kuda," kata Abu Nawas. Semua orang terdiam. Menteri Ja'far menjadi pucat pasi. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksudmu?" bisik Menteri Ja'far dengan emosi. Abu Nawas berteriak keras sambil menunjuk hidung Ja'far. 3 hari lalu, dia mencium ekor kuda istana. Mulutnya sudah pernah mencicipi kotoran. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai hukum yang keluar dari mulut yang begitu hina dan kotor? Kata Abu Nawas. Semua orang di balai pertemuan itu, para pedagang, menteri junior, dan pengawal, sontak tertawa terbahak-bahak. Gambar seorang menteri agung yang kejam sedang mencium ekor kuda langsung menghancurkan aura diktatornya. Menteri Ja'far sangat malu. Tidak ada yang berani menentangnya, tetapi semua orang tidak lagi takut padanya. Kekuasaannya hancur bukan oleh pedang, tetapi oleh kisah konyol yang mengiringi namanya. Baginda Raja yang mendengar seluruh kejadian itu sangat puas. Abu Nawas berhasil meruntuhkan diktatorisme Ja'far tanpa menumpahkan darah, melainkan hanya menghancurkan martabat dan kesombongan si menteri. Baginda Raja mengadakan pesta besar di istana. Semua pejabat, cendekiawan, dan orang-orang terhormat diundang, termasuk Abu Nawas dan istrinya. Acara itu sangat mewah, dengan hidangan lezat dan hiburan yang meriah. Saat hari pesta tiba, Abu Nawas dan istrinya bersiap. Istrinya mengenakan pakaian terbaiknya dan memakai cadar yang menutupi wajahnya, seperti kebiasaan para wanita terhormat di sana. Karena sibuk dengan persiapan, istri Abu Nawas berpesan kepada Abu Nawas, "Suamiku, nanti kau jemput aku di pintu belakang ya, aku akan menunggu di sana," ujar sang istri. Di saat yang sama, tetangga Abu Nawas, orang saudagar kaya, juga bersiap menghadiri pesta yang sama. Istri si saudagar yang juga mengenakan pakaian dan cadar yang hampir mirip dengan istri Abu Nawas, ia juga berencana menunggu suaminya di pintu belakang rumah mereka. Singkat cerita, Abu Nawas yang terburu-buru tanpa sadar salah menjemput istri tetangganya. Ia mengira wanita bercadar itu adalah istrinya. "Ayo cepat istriku, kita sudah terlambat," ajak Abu Nawas sambil menggandeng tangan wanita itu. Wanita itu tidak protes karena mengira yang mengajaknya adalah suaminya sendiri. Setibanya di istana, Baginda menyambut mereka dengan ramah. Abu Nawas memperkenalkan pasangannya, "Ini istri hamba Baginda," ucap Abu Nawas. Pesta berjalan meriah. Abu Nawas dan pasangan salahnya itu duduk bersama, menikmati hidangan dan tertawa. Wanita itu tidak menyadari bahwa ia bersama Abu Nawas, bukan suaminya, karena Abu Nawas juga mengenakan pakaian formal dan wibawa. Sementara itu di pintu belakang rumah, istri Abu Nawas menunggu dengan sabar. Hingga akhirnya ia menyadari ada yang tidak beres. Mendadak suasana menjadi heboh. Saudagar kaya datang ke istana sendirian dengan wajah panik. "Ampun Baginda, maafkan hamba. Hamba kehilangan istri hamba. Ia tidak ada di rumah," ucap si saudagar. Seketika semua mata tertuju pada Abu Nawas dan wanita yang bersamanya. Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan heran. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu istrimu?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ini istri hamba," jawab Abu Nawas dengan tenang. Si saudagar itu mendekat. Ia menatap wanita itu dan Abu Nawas dengan curiga. "Bukan, itu istri hamba. Aku mengenal pakaiannya. Cepat, buka cadarmu," perintah si saudagar. Wanita itu yang sudah menyadari kekeliruan ini menjadi sangat malu. Ia kemudian membuka cadarnya dan ternyata memang benar ia adalah istri si saudagar kaya.
Abu Nawas, Baginda, dan semua tamu terkejut. Si saudagar itu murka. "Hei, Abu Nawas, kau sudah membawa kabur istriku. Ini penghinaan namanya," teriak si saudagar itu. Abu Nawas dengan wajah tenang dengan senyum khasnya berdiri. "Ampun Tuan saudagar, hamba tidak membawa kabur istrimu. Istrimu datang bersamaku, itu benar. Tapi ini bukan salahku," jawab si Abu Nawas. "Bagaimana bisa bukan salahmu?" bentak si saudagar itu tidak terima. Abu Nawas menunjuk ke arah Baginda. "Baginda, apakah Baginda setuju bahwa cinta sejati itu buta?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tertawa kecil. "Tentu saja Abu Nawas, cinta sejati itu memang buta," jawab Baginda Raja. "Nah, jika cinta sejati itu buta," kata Abu Nawas, "maka wajar saja hamba tidak bisa melihat perbedaan antara istri hamba dan istrimu. Bukankah kita semua mencintai istri kita karena apa adanya, bukan karena penampilan luarnya saja? Pakaian dan cadar mereka hampir sama, jadi wajar saja kalau aku salah," bantah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Dan lagi, wanita itu sendiri yang tidak protes saat aku menggandengnya. Ia mengira aku adalah suaminya. Ini menunjukkan bahwa cinta juga buta bagi wanita itu," lanjut Abu Nawas. Semua tamu terdiam lalu tertawa. Baginda Raja pun tidak bisa menahan tawanya. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak sengaja melakukan itu. Kejadian itu murni karena kebetulan yang lucu. Si saudagar itu yang tadinya marah besar kini merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perdebatan konyol Abu Nawas. Akhirnya, istri Abu Nawas yang asli datang ke istana. Ia menjelaskan semua kekeliruan itu. Acara pesta pun kembali normal, tetapi dengan cerita baru yang jauh lebih lucu dan tak terlupakan. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam sebuah kekacauan, terkadang sebuah humor bisa menjadi jalan keluar terbaik. Pada suatu hari saat cuaca sangat panas dan kering, banyak warga berkumpul di alun-alun sambil berbincang. Tiba-tiba datanglah seorang pria asing dari jauh, berjubah mewah dan berbicara lantang. "Aku baru pulang dari Makkah, dan aku membawa air zam-zam asli yang penuh berkah. Siapapun yang meminumnya akan menjadi lebih bijak," katanya. Orang-orang langsung mengerumuni si pria itu. Air zam-zam dianggap sangat suci dan banyak khasiatnya. Tapi Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk santai di dekat masjid mengerutkan dahinya. Air zam-zam membuat orang lebih bijak. Kenapa tidak semua orang di Mekah jadi orang paling bijak di dunia? Pria asing itu mendengar dan langsung menantang. "Kalau kau ragu, mari kita berdebat. Kalau aku menang, kau harus beli air zam-zam ini 1 kendi penuh seharga 5 dinar, ucap pria asing tersebut. Orang-orang bersorak. Mereka tahu kalau sudah soal debat, Abu Nawas jagonya. Abu Nawas bangkit dan berkata, "Baik, mari kita mulai. Katamu, air zam-zam membuat orang bijak, tapi bukankah kebijaksanaan datang dari akal dan pengalaman, bukan dari air?" kata Abu Nawas. "Air ini istimewa," sanggah si pria. "Ia memancar dari bawah Ka'bah, sudah ribuan tahun mengalir tanpa henti. Itu bukti keajaiban." Abu Nawas tersenyum licik. "Baik, sekarang jawab pertanyaanku. Jika air zam-zam mengalir terus tanpa henti dan kamu menyimpannya dalam kendi, apakah keajaibannya ikut berhenti di dalam kendi?" tanya Abu Nawas. Mendengar itu, pria tersebut jadi bingung. Lalu, jika seseorang minum air zam-zam tapi lalu berkata bohong, apakah air itu gagal membuatnya bijak? Lanjut Abu Nawas. Orang-orang mulai tertawa.
Tentu tidak, seru si pria. Itu salah orangnya. Kalau begitu, air zam-zam tidak bisa menjamin kebijaksanaan. Sama seperti pisau, bisa dipakai mengiris roti atau menusuk orang. Semua tergantung siapa yang memegangnya, kata Abu Nawas dengan angkuh. Debat pun hening sejenak, lalu terdengar suara tepuk tangan dan tawa warga. Akhirnya si pria mengangkat tangan mengaku kalah. Abu Nawas dengan jenaka menambahkan, tapi tetap saja air zam-zam itu enak, apalagi kalau diminum gratis. Orang-orang pun tertawa lebih keras, dan si penjual akhirnya memberi segelas gratis untuk Abu Nawas. Pesan dari cerita ini, air zam-zam memang suci, tapi kebijaksanaan tak datang hanya dari apa yang diminum, melainkan dari akal, niat baik, dan pengalaman hidup. Di sebuah perkampungan yang damai, hiduplah seorang yang terkenal dengan kepelitan yang luar biasa. Sebut saja namanya Pak Haji Bakir. Harta melimpah ruah, tapi jangankan bersedekah, untuk sekedar menyapa tetangga pun seringnya ia lakukan dengan enggan. Berbeda jauh dengan Abu Nawas, sosok cerdik yang selalu punya 1000 akal dan hati yang lapang. Suatu hari, kabar tersebar bahwa Pak Haji Bakir jatuh sakit. Penyakitnya cukup parah, hingga ia hanya bisa terbaring lemah di kamarnya. Para tetangga, meskipun sering merasa jengkel dengan sifat pelitnya, tetap merasa iba. Beberapa di antara mereka datang menjenguk, namun selalu saja disambut dengan wajah masam atau keluhan-keluhan Pak Haji Bakir tentang betapa beratnya hidup yang ia jalani, bahkan di tengah sakitnya sekalipun. Mendengar kabar itu, Abu Nawas pun berinisiatif menjenguk. Ia datang dengan senyum ramah dan membawa sekeranjang buah-buahan segar yang tentu saja ia beli dengan uangnya sendiri. Sesampainya di rumah Pak Haji Bakir, ia disambut oleh istri Pak Haji yang tampak lelah. "Assalamualaikum Bu Haji," sapa Abu Nawas. "Bagaimana keadaan Pak Haji? Saya turut prihatin mendengarnya." "Waalaikumsalam Abu Nawas. Beginilah, Pak Haji masih lemah," jawab istri Pak Haji dengan nada lesu. Abu Nawas pun masuk ke kamar Pak Haji Bakir. Di sana Pak Haji terbaring dengan wajah pucat. "Assalamualaikum Pak Haji," ujar Abu Nawas lembut. "Semoga lekas sembuh Pak Haji. Saya bawakan sedikit buah untuk menguatkan badan." Pak Haji Bakir melirik keranjang buah itu dengan mata yang menyipit. "Untuk apa membawa buah? Nanti juga busuk kalau tidak kemakan," keluhnya suaranya parau. Abu Nawas tersenyum tipis. "Ah, Pak Haji ini, niat saya tulus ingin menjenguk dan mendoakan kesembuhan Pak Haji." Tiba-tiba Pak Haji Bakir batuk-batuk. Setelah itu ia menatap tajam Abu Nawas. "Kau tahu Abu Nawas, sakit ini membuatku berpikir, seandainya saja aku tak perlu mengeluarkan uang untuk berobat, pasti tidak akan sesulit ini," ujarnya. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Pak Haji, kesehatan itu harta yang paling berharga. Uang bisa dicari, tapi kesehatan tidak bisa dibeli begitu saja." "Omong kosong," bentak Pak Haji Bakir, membuat istrinya terkejut. "Kau ini datang menjenguk atau mengajariku? Lebih baik kau pulang saja, aku tidak butuh ceramahmu," bentak Pak Haji. Istri Pak Haji Bakir segera menghampiri Abu Nawas dengan wajah tidak enak. "Mohon maafkan Pak Haji Abu Nawas, dia memang sedang tidak enak badan." Abu Nawas hanya menggelengkan kepala pelan. Ia tidak tersinggung sama sekali. "Tidak apa-apa Bu Haji, saya mengerti." Abu Nawas kemudian berdiri.
Sebelum meninggalkan kamar, ia menatap Pak Haji Bakir yang masih cemberut. "Baiklah Pak Haji, saya akan pulang," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Tapi sebelum itu, saya ingin berpesan. Semoga Pak Haji cepat sembuh dan jangan khawatir. Seandainya nanti Pak Haji sakit lagi dan tidak ada biaya untuk berobat, ingatlah saya punya ramuan ampuh yang tak kalah mujarab dari dokter manapun." Wajah Pak Haji Bakir sedikit berbinar, tampaknya tertarik. "Ramuan apa itu?" tanyanya penasaran, lupa sejenak dengan amarahnya. "Mudah saja," jawab Abu Nawas sambil mendekatkan bibirnya ke telinga Pak Haji Bakir. Kemudian ia berbisik, "Ramuan itu adalah bersedekah dan berbagi dengan sesama. Konon itu bisa mendatangkan kesehatan dan kebahagiaan yang tiada tara. Dan yang paling penting, gratis," bisik Abu Nawas. Mendengar itu, mata Pak Haji Bakir melotot. Wajahnya yang pucat seketika berubah merah padam, seperti kepiting rebus. Ia merasa dipermainkan. "Gus, pergi kau, dasar tukang bual. Aku usir kau dari rumahku," teriak Pak Haji Bakir sambil mencoba melemparkan bantal, namun kekuatannya tak sampai. Abu Nawas hanya tertawa geli. Ia melambaikan tangan kepada istri Pak Haji yang tampak menahan senyum, lalu berjalan keluar dengan langkah ringan. Dalam hati ia tahu Pak Haji Bakir pasti akan memikirkan ucapannya, meski ujung-ujungnya tetap akan menggerutu tentang sedekah gratis yang terasa jauh lebih mahal dari biaya dokter. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Kabar apa itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru," jawabnya. "Loh, memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Hakim yang lama dipecat, katanya karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka kembali. "Begini, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga," pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim yang baru. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas, seolah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. "Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku," kata sang hakim terlihat emosi. "Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan Hakim lebih awal, supaya saya cepat dapat hukuman," balas Abu Nawas. "Bagus, berarti kamu taat kepada hukum.
"Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu?" tanya sang hakim. "Saya sangat sibuk, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Sibuk? Sibuk apa kamu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar," balas Abu Nawas. Sang hakim terkejut dengan perkataan Abu Nawas. "Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit, Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya?" tanya sang hakim penasaran. "Saya dapat dari bawah tanah rumahku, Tuan. Ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya senilai 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. "Kamu sungguh beruntung, Abu Nawas. Lantas, apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu?" tanya sang hakim. "Rencananya, 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian, saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran, mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan memberikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah, kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdetak kagum mendengarnya. "Sisanya kan masih banyak, Abu Nawas. Akan kau apakan sisa uangmu?" tanya sang hakim mulai penasaran. "Saya akan membagikan 100 dinar buat orang-orang miskin di kota ini," jawab Abu Nawas. "Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak, Abu Nawas?" tanya sang hakim semakin penasaran. "Oh iya, saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan Tuan menata kota ini," ucap Abu Nawas. Mendengar itu, sang hakim langsung terbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. "Oh iya, Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum, Tuan," tanya Abu Nawas memancing. "Sudahlah, lupakan saja, Abu Nawas. Lagian, saya juga sudah tidak marah sama kamu," saut Tuan Hakim. "Benarkah, Tuan? Apakah saya tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar, Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman," ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum?" tanya sang hakim. "Belum, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman, bukan?" tanya sang hakim kembali. "Nah, itu yang jadi masalahnya, Tuan. Sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku ini. Semua karena kesalahan istri saya, Tuan. Coba kalau membangunkan setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman," tutur Abu Nawas. "Jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi?" tanya sang hakim kaget. "Benar sekali, Tuan," jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah, tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal ini membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. "Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah," kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar," kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman.
Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Di sini pemandangannya indah-indah sekali ya, uji Abu Nawas. Benar, aku juga merasa betah di tempat ini, sahut sahabatnya. Ayo kita cari tempat wisata lain, pasti ada yang lebih indah, ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun, ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah, ucap sahabatnya. Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga ini, ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya tersebut. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari? Tanya sang raja kepada pengawalnya. Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka, jawab salah satu pengawal. Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun? Bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung, titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele, Tuan menjatuhi kami hukuman mati, tanya Abu Nawas keberatan. Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku, balas sang raja. Sejenak Abu Nawas pun terdiam. Ia memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami? Tanya Abu Nawas. Ya, benar. Saya suka sekali dengan kuda, jawab sang raja. Lalu, keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya? Tanya sang raja. Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi, jawab Abu Nawas. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar? Tanya sang raja penasaran. Benar Paduka, tapi saya butuh waktu, tidak bisa dalam semalam saja, jelas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama 1 tahun. Ajari kudaku bernyanyi. Jika berhasil, kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati, ancam sang raja. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, sungguh mengagumkan, aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda menyanyi. Abu Nawas pun menjawab, kamu benar, tentu tidak ada yang bisa. Mendengar itu, seketika sahabatnya langsung tercengang. Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi? Tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan sang raja? Umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang.
Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangannya. Atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu? Jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut.
Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih," tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja?"
Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas. Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Tenang saja, waktu masih panjang, gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Nah, saya yang menang kan yang mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam," ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja.
Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini. Aku akan menantangmu untuk lomba memanah, Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, saut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak, jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah.
ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah, Yang Mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Abu Nawas dengan saudagar Mesir. Diceritakan, suatu hari terdapat seorang saudagar dari Mesir yang datang ke kota Baghdad. Ia membawa berbagai macam barang dagangan yang tak lama seluruh dagangannya pun habis terjual. Sehingga saudagar tersebut berkemas untuk pulang ke negaranya. Namun, karena belum mendapat tumpangan kapal yang siap berlabuh, maka ia terpaksa untuk tinggal beberapa hari di Baghdad. Sembari menunggu labuhnya kapal, sang saudagar pun sedikit bersenang-senang menikmati keindahan kota Baghdad. Pada suatu malam, sang saudagar bermimpi menikahi seorang gadis anak dari penghulu. Dalam mimpi tersebut, ia juga telah memberikan seserahan perkawinan kepada pengantin wanita. Keesokan harinya, ia lantas menceritakan mimpinya kepada teman-temannya yang lambat laun. Cerita tersebut terdengar di seluruh penjuru kota Baghdad, hingga terdengarlah di telinga sang penghulu Baghdad. Setelah mendengar kabar yang tersebar luas tersebut, maka sang penghulu cepat-cepat mendatangi saudagar Mesir dan bertanya, "Wahai saudagar, apa benar kau telah bermimpi menikahi anakku? Jika memang benar, engkau harus menyerahkan seserahan sesuai dengan di mimpimu itu." Sang saudagar pun menjawab, "Apa yang engkau ucapkan memang benar, wahai penghulu. Namun hal itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kenyataannya saya tidak pernah menikahi putrimu." Mendengar jawaban sang saudagar, penghulu pun langsung marah. Lantas ia merampas seluruh harta benda sang saudagar, sembari mengucapkan, "Seluruh harta bendamu ini sebenarnya tak akan cukup untuk menjadikanmu menikah dengan anakku." Seluruh harta benda sang saudagar langsung ia bawa pulang dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Apa yang menimpa sang saudagar tak satupun orang yang menolong, bahkan tak ada yang menggubrisnya. Pada suatu hari, sang saudagar datang kepada sang istri untuk meminta tolong karena ia telah tak memiliki satupun uang dan harta. Ia ceritakanlah hal yang telah menimpanya pada saat di kota Baghdad. Sang istri pun sangat sedih dan kasihan dengan apa yang telah menimpa sang suami. Sehingga dibawalah sang suami kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang istri saudagar lantas menceritakan apa yang telah menimpa suaminya tersebut dan meminta Abu Nawas untuk menolong suaminya tersebut. Abu Nawas pun menyanggupinya, janji akan melaporkan masalah sang saudagar kepada Baginda Raja. Setelah istri saudagar kembali pulang ke rumahnya,
Abu Nawas menyiapkan rencana dengan menyuruh semua murid-muridnya, "Wahai semua muridku, kalian pulanglah ke rumah masing-masing untuk mengambil pacul, linggis, dan lain-lainnya. Nanti sore kalian kembalilah ke sini." Seluruh murid Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul di depan rumah sang guru dengan membawa berbagai alat yang telah diperintahkan sebelumnya. Setelah semua murid berkumpul, lantas Abu Nawas memberi tugas kepada mereka semua. "Wahai murid-muridku, malam ini pergilah kalian ke rumah sang penghulu. Rusaklah rumahnya. Jika ada yang bertanya, jangan pedulikan. Bilang saja kalau saya yang menyuruhmu." Para murid pun sontak mengiyakan perintah sang guru. Dengan cepat berbondong-bondong pergi ke rumah sang penghulu untuk merusak rumahnya. Singkat cerita, sementara sang penghulu sedang tidur di rumahnya, terdengar riuh yang membuat sang penghulu kaget terbangun dari tidurnya. Melihat rumahnya telah dirusak oleh sekawanan orang, ia pun marah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku ini?" Salah satu murid Abu Nawas pun menjawab, "Yang menyuruh kita yakni tak lain adalah guru kami Abu Nawas." Mendengar jawaban dari seorang itu, sang penghulu pun menjadi marah dan akan melaporkan kasus ini kepada sang raja. Keesokan pagi harinya, sang penghulu menghadap sang raja guna meminta pertanggungjawaban dari Abu Nawas yang telah menyuruh para muridnya untuk merusak rumahnya. Abu Nawas pun dipanggillah oleh raja. Tak berselang lama, Abu Nawas pun menghadap raja bersama dengan sang saudagar Mesir. "Hai Abu Nawas, apa yang telah engkau perbuat? Berani-beraninya kau menyuruh para muridmu untuk merusak rumah sang penghulu Baghdad," ucap baginda raja. "Wahai tuanku, alasan mengapa saya telah berbuat seperti itu sesungguhnya karena perbuatan yang telah penghulu lakukan. Semalam saya perintahkan para murid hamba untuk merusak rumah penghulu. Hal tersebut hamba lakukan sebab sang penghulu telah melakukan perbuatan seperti itu juga. Jadi begini baginda yang mulia, sang penghulu mendengar kabar ada seorang saudagar dari Mesir yang bermimpi telah menikahi anak sang penghulu serta telah memberikan seserahan kepada penghulu. Sang penghulu pun mendengar cerita tersebut, lantas menemui sang saudagar dan merampas semua harta bendanya. Mendengar cerita dari Abu Nawas, sang raja pun kaget dan segera memecat sang penghulu dari jabatannya. Harta yang telah dirampas pun kemudian dikembalikan kepada sang saudagar Mesir. Ajaran Abu Nawas cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, baginda raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap baginda raja.
"Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami?"
Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu, Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Raja dikasih bebek panggang berkaki satu oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki satu dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku, ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya, Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya, ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang, gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki satu. Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Memang begitu, Baginda. Di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam, jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. Lihatlah, kata Abu Nawas cengengesan. Di sini bebek hanya berkaki satu, lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. Subhanallah, katanya. Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka,
Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga. Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki 1 itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Dengan sebatang tongkat, Abu Nawas kerjai peramal palsu sampai minta ampun. Bermula suatu hari di kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti. Di depan orang-orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kau pasti akan memukulku lagi," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya.
"Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan. Sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami juga merupakan penasehat Baginda Raja. Abu Nawas merupakan sosok yang cerdas dan cerdik, sehingga ia dikenal mampu menyelesaikan segala permasalahan baik yang dialaminya atau permasalahan masyarakat Baghdad. Di sisi lain, Abu Nawas seorang yang memiliki humor yang tinggi, sehingga selalu membuat raja tertawa terbahak-bahak karena perbuatannya. Suatu sore, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan, karena selama seharian ia di hutan untuk mengumpulkan kayu bakar yang akan dijualnya di pasar. Untuk melepaskan rasa penat dan lelahnya, ia pun duduk istirahat di depan rumah. Sementara sang istri segera memberi minuman kepada Abu Nawas. "Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini tiap hari, memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu dan aku jadi lebih giat bekerja," keluh Abu Nawas membuka percakapan. "Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat, kamu harus mengembalikannya," balas sang istri. "Saya berjanji, wahai istriku," sahut Abu Nawas. Sang istri pun kemudian memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapat keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang. "Akhirnya pekerjaanku akan terasa ringan," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera membuatkan kandang untuk tempat keledainya itu. Setelah menjelang pagi, Abu Nawas bangun dari tidurnya. Ia mengawali hari dengan bahagia. Segala perbekalan yang akan dibawanya dipersiapkan dengan benar. Namun, ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas terkejut. Hal itu dikarenakan keledai yang kemarin dibelinya tidak ada di kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik dan memberitahu istrinya. "Wahai istriku, keledai kita kemana? Kok tidak ada di kandang?" "Apa? Hilang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan," balas istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas semakin dibuat pusing dan bingung. Lalu Abu Nawas berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang. "Apakah kalian melihat keledaiku?" tanya Abu Nawas. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana hilangnya keledai Abu Nawas itu. "Aduh, gimana ini?" keluh Abu Nawas. Akhirnya
Abu Nawas membuat janji di depan orang-orang, apabila keledainya ditemukan, dia akan menjualnya dengan harga yang murah, yaitu seharga 1 dinar. Orang-orang pun kaget mendengar hal itu. "Hei, kamu serius Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Ya, saya serius," jawab Abu Nawas. Setelah lama berkeliling, namun tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledai itu sedang makan rumput di pekarangannya. "Waduh, aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini," ucap Abu Nawas kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. "Wahai istriku, ternyata keledainya berada di pekarangan," seru Abu Nawas. "Syukurlah, berarti Allah masih sayang sama kita," balas istrinya. "Tapi aku bingung wahai istriku," kata Abu Nawas. "Bingung kenapa? Seharusnya kamu senang keledainya bisa kembali," ujar istrinya. "Aku senang, tapi aku sudah berjanji sama orang-orang," kata Abu Nawas. "Janji? Janji apa?" tanya istrinya. "Aku sudah janji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya senilai 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Keledai seharga 50 dinar akan dijual 1 dinar, balas istrinya heran. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. "Wahai istriku, jangan khawatir, aku tak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang, tapi aku punya solusi yang tepat," sahut Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membawa keledainya tersebut di hadapan warga. "Wah, keledaimu sudah ditemukan Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya kawan, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" seru Abu Nawas. Para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. "Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai bicara," tegas Abu Nawas. "Kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya, ini harganya 100 dinar. Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatunya. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepaket," kata Abu Nawas menjelaskan. "Itu sih sama aja bohong Abu Nawas, malah kamu dapat untung besar," jawab para warga. Mereka pun lalu bubar dan tidak jadi membeli keledai tersebut. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali memiliki keledainya. Itulah kisah kecerdasan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan. Semoga kisah ini bermanfaat. Pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. "Abu Nawas,
Kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku, ujar sang komandan. Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku, kata sang komandan melanjutkan. Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara, timpal Abu Nawas. Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas, balas sang komandan. Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari, sahut Abu Nawas. Kalau begitu, ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari, balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun, setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya.